Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Kebakaran terjadi di pabrik pengolahan pupuk organik di Nganjuk. Api dengan cepat melahap bangunan pabrik dan sebagian tumpukan kayu di areal pabrik. Diduga api berasal dari mesin tungku pengeringan. Posisi sebelah dryer aman. Pabrik pengolahan pupuk organik di Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk terbakar Selasa pagi. Api dengan cepat membesar melahap sebagian tumpukan kayu di areal pabrik. Diduga api berasal dari mesin tungku pengeringan bahan pupuk organik di dalam pabrik. Petugas damkar Pemkab Nganjuk menerjunkan 3 unit mobil pemadam. Setelah 2 jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil menjinakkan api. Tadi jam 5.30, sekitar setengah 6, kita mendapatkan informasi, langsung kita menuju ke TKK untuk melakukan pemadaman. Dari ini sudah hampir sekitar jam 8, mungkin ini sudah bisa dikuasai apinya dan sudah hampir padam. Dugaan sementara penyebab api dari mana? Dari informasi pemilik gudang atau pabrik ini, kayaknya dari konsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini karena para pekerja pabrik berhasil menyelamatkan diri. Dan Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Sementara itu, saudara, rumah warga di Kabupaten Bojonegoro terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga panik karena rumah berada di permukiman padat penduduk. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil damkar dan 2 unit mobil tangki air BPBD dikerahkan. Rumah milik Agus di Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro terbakar Senin malam. Akibatnya perabotan beserta barang berharga yang ada di rumah berlantai 2 itu ludes dilalap api. Kobaran api membuat warga sekitar panik sebab lokasi rumah berada di permukiman padat penduduk. Api baru berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil damkar dan 2 unit mobil tangki air BPBD dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga karena korsleting aliran listrik. Untuk yang terbakar berupa 1 unit rumah ukuran 20 kali 23 meter, 2 lantai, dan yang terbakar lantai atas seluruhnya. Untuk kerugian estimasi mencapai 150 juta rupiah, dan untuk yang terselamatkan sekitar 300 juta rupiah. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Khodim melaporkan dari Bojonegoro. 2 pengendara motor terlibat kecelakaan di jalur Pantura, Kabupaten Probolinggo. Akibatnya 1 korban tewas seketika usai terjatuh dan tertabrak truk. Sedangkan korban lain tewas saat dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Probolinggo Situbondo, tepatnya di Desa Gending, Kecamatan Kabupaten Probolinggo, Senin malam. Akibatnya 2 pengendara motor Muhammad Romzi, warga desa Kecamatan Krucil, Probolinggo, tewas di lokasi. Sedangkan Jody Prasetyo, warga desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo, tewas saat dibawa ke rumah sakit. Keterangan warga saksi mata, 2 pemotor itu adu banteng dari arah barat dan timur Jalan Raya Desa Gending. 1 pemotor terjatuh dan tertabrak truk tronton dan seorang lagi jatuh menghantam aspal. Adu moncong, maksudnya adu depan, habis itu nabrak tronton seganda, dan itu akhirnya langsung kena lindes sama tronton. Kena lindes ya? Trontonnya melarikan diri, Mas? Ke timur. Oh, itu dari mana ini, Mas? Dari timur, arah timur. Yang korban ini dari mana? CBR dari timur, yang naik ini dari barat. Oh, adu moncong ya? Petugas Satlantas Polres Probolinggo langsung olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk sopir truk yang terlibat kecelakaan. Telah terjadi laka lantas yang mana terjadi di wilayah Gending, tepatnya di sebelah pos lantas Gending, di mana korban dari kecelakaan tersebut 1 meninggal dunia di tempat dan 1 sempat dilarikan ke Rumah Sakit Waluyo Jati, namun sesampainya di Rumah Sakit Waluyo Jati dinyatakan juga meninggal dunia.
Akibat kecelakaan membuat jalur lalu lintas dari Probolinggo menuju Situbondo sempat macet. Dan Diari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Harga cabai rawit di pasar tradisional Madiun tembus Rp72.000 per kilogram. Kemarau diduga menjadi penyebab mahalnya harga salah satu bumbu dapur ini. Sebab pasokannya berkurang, sementara di Sidoarjo dampak naiknya harga cabai pedagang bumbu jadi mulai turut menaikkan harga. Harga cabai rawit di Pasar Besar Kota Madiun saat ini Rp72.000 per kilogram. Padahal sebelumnya Rp64.000 per kilogram. Kenaikan salah satu bumbu dapur ini menurut pedagang terjadi sejak 2 minggu ini. Selain cabai rawit, kenaikan harga juga terjadi pada cabai hijau atau cabai lalap. Saat ini Rp55.000 dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Cabai merah besar dan merah keriting harganya stabil Rp35.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai berpengaruh pada menurunnya omset pedagang karena masyarakat mengurangi pembelian. Berapa, Mas? Untuk cabai rawit sebelumnya 64, sekarang naik jadi 72. Oke, itu kenaikannya sejak terjadi sejak kapan, Mas? Mungkin karena kekurangan air atau pasokannya kurang, Mas. Terus untuk penjualannya sendiri karena naik ini gimana? Kalau naik ini agak susah, Mas, soalnya harganya sudah mahal, yang beli juga sedikit-sedikit tadi. Untuk harganya sendiri gimana, Bu, sekarang, Bu? Ya, lumayan naik. Naik, Bu, ya? Ya, naik. Terus dengan kenaikan harga cabai gini, Ibu belanjanya gimana? Ya, disesuaikan kebutuhan uangnya saja. Dikurangi yang biasanya beli sekilo ya, 3,5 atau 3,4. Sementara di Pasar Taman Sidoarjo, dampak naiknya harga cabai rawit dari Rp60.000 jadi Rp90.000 per kilogram. Para pedagang bumbu jadi mulai menaikkan harga. Seperti bumbu rendang dan krengsengan dinaikkan Rp5.000 per kilogramnya dari Rp45.000 jadi Rp50.000 per kilogram. Itu terdampak nggak sih, Pak? Bapak sebagai pedagang bumbu jadi terdampak? Terdampak, cuma kan maklum aja, yo biasa. Ya. Itu akhirnya Bapak menaikkan harga juga nggak? Naik. Tapi untuk stok yang Bapak terima aman ya? Aman. Meskipun mahal. Masyarakat berharap kepada pemerintah melalui dinas terkait untuk segera mengambil langkah agar menurunkan harga cabai di pasar, sehingga biaya belanja tidak semakin membengkak. Dirgo Suyono dan Zainul Fajar melaporkan dari Madiun dan Sidoarjo. Berbeda dengan harga cabai yang kian melambung, harga tomat di Magetan justru anjlok. Petani membiarkan tanaman tomatnya membusuk dan sebagian lagi dibagikan ke warga untuk pakan ternak. Petani tomat di Desa Plumpung, Kecamatan Blausan, Kabupaten Magetan, membiarkan begitu saja tanaman tomatnya yang siap panen di kebun. Kalaupun dipanen, petani membagikan secara cuma-cuma ke tetangga, bahkan sebagian lagi untuk pakan ternak kambing. Kondisi ini akibat harga tomat di petani anjlok, yaitu Rp1.000 hingga Rp1.200 per kilogramnya. Harga tersebut tidak sebanding dengan biaya menanam para petani tomat. Padahal sebelumnya harga tomat mencapai Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Wah, susah, Mas. Ini tomat harganya hancur. Tinggal berapa, Pak? 1.200 itu sudah mentok. Operasional pupuk mahal, obat mahal. Nah, akhirnya enggak saya panen, Pak. Ya, dibiarkan gitu tuh. Kadang ya diambil tangga-tangga. Buat apa, Pak? Ya buat makan ternak apa itu. Ya, harganya tomat itu murah sekali, Pak. 1.200. Jadi rugilah kalau tanam tomat harga segitu. Iya. Terus kalau udah gini gimana, Bu, ini tanaman? Ya, gimana ya? Kadang kalau nggak ada harganya saya kasih orang-orang gitu. Iya. Memadai, jadi rata-rata kalau ada orang ditawari sama orang-orang yang panen tawari tomat untuk dikasihkan buat sambal, buat apa gitu, intinya
saling menawarkan daripada dijual tenaga dan ongkos perjalanannya nggak sesuai, akhirnya ya ditawar-tawar. Saya tadi dikasih tadi juga karena menurut mereka dijual ya tidak ada nilainya. Anjloknya harga tomat ini membuat petani merugi hingga belasan juta rupiah untuk biaya tanam dan perawatan. Dirgo Siono melaporkan dari Magetan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Pramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.